Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hidayatul Aulia dengan NIM 2404080031. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi kompleksometri. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses titrasi kompleksometri dan menentukan kadar Ca atau Mg dalam air sadah dengan titrasi kompleksometri. Prinsip dari titrasi kompleksometri. Reaksi kompleksometri menggunakan EDTA, melibatkan prinsip pembentukan kompleks antara ion logam dengan agen pengkleat. Dalam hal ini, EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid EDTA membentuk kompleks stabil dengan banyak ion logam yang memungkinkan penggunaannya dalam analisis titrasi untuk menentukan konsentrasi ion logam tertentu dalam larutan. Lalu ada fungsi EBT. EBT digunakan sebagai indikator dalam titrasi kompleksometri. Indikator ini membentuk kompleks berwarna dengan ion logam tertentu seperti ion kalsium atau magnesium. Saat EDTA ditambahkan, ia akan bersaing dengan EBT untuk mengikat ion logam tersebut. Setelah semua ion logam bereaksi dengan EDTA, warna larutan berubah menandakan titik akhir titrasi. Perubahan warna saat titik akhir titrasi. Pada awal titrasi, larutan biasanya berwarna merah anggur dari kompleks ion logam EBT. Lalu ketika semua ion logam telah terikat dengan EDTA pada titik akhir, indikator EBT tidak lagi membentuk kompleks dengan ion logam dan warnanya berubah menjadi biru. Perubahan warna dari merah ke biru merupakan tanda titik akhir titrasi. Lalu langkah-langkah utama dalam praktikum ini yaitu yang pertama pembuatan EDTA 0,1N dengan ditimbang dengan teliti 37,23 gram serbuk EDTA yang telah dikeringkan dan kemudian dilarutkan dengan aquades yang bebas ion dan seterusnya diencerkan sampai volume menjadi 1 liter. Lalu pembuatan indikator EBT. Yang pertama, larutan 0,2 gram serbuk zat warna EBT dalam pelarut triethanolamin 15 ml yang telah dicampurkan dengan etanol 5 ml. Lalu pembentukan larutan buffer pH 10 ke dalam 248 ml amonia pekat dengan berat jenis 0,881,90 ditambahkan 35 gram kristal NaCl dan diencerkan dengan aquades sampai volume 500 ml. Lalu penentuan kesadahan. Yang pertama, pipet secara volumetrik 10 ml larutan sampel dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Tambahkan 2 ml larutan buffer pH 10 dan sepucuk lidi indikator EBT. Lalu titrasi larutan tersebut dengan menggunakan EDTA 0,1N dan hentikan titrasi saat warna larutan berubah dari merah anggur menjadi biru. Ulangi titrasi sebanyak 3 kali dan catat data pengamatan. Lalu yang terakhir, hitung kadar Ca atau Mg dalam sampel. Bahan-bahan yang penting yaitu EDTA bertindak sebagai agen pengkleat yang mengikat ion logam Ca2+, Mg2+, dan lain-lain secara kuat. Lalu EBT adalah sebagai indikator yang bereaksi dengan ion logam dalam larutan membentuk kompleks berwarna merah anggur. Buffer ini menjaga pH larutan agar berada pada kisaran optimal pH 10. Lalu larutan sampel yang mengandung ion logam Ca2+ dan Mg2+ sebagai sampel yang akan diuji. Lalu contoh perhitungannya yaitu jumlah mol EDTA sama dengan konsentrasi EDTA dikalikan dengan volume EDTA yang digunakan. Misalkan 0,1 dikali 12,5 sama dengan 1,25 mmol. Karena rasio reaksi antara EDTA dan ion logam adalah 1:1, maka jumlah ion logam juga sama yaitu 1,25 mmol. Konsentrasi ion logam dalam larutan sama dengan jumlah mol ion logam dibagi dengan volume larutan sampel sama dengan 1,25 dibagi 10 sama dengan 0,125 mol per liter. Lalu hasil yang diharapkan yaitu pada awal titrasi larutan akan berubah menjadi warna merah anggur dan pada saat akhir titrasi warna merah anggur akan berubah menjadi biru jernih. Lalu tips untuk agar praktikum berjalan dengan baik yaitu pastikan pH larutan normal yaitu 10. Lalu pemberian indikator jangan terlalu banyak dan pada saat pengadukan larutan harus konsisten. Keselamatan kerja yaitu gunakan APD, lalu bekerja di area yang aman dengan ventilasi yang baik. Penggunaan bahan kimia dengan hati-hati, lalu lakukan sesuai instruksi dari dosen atau aslab
dan pelajari dulu langkah kerja sebelum memulai praktikum. Bagian tersulit dalam literasi kompleksometri ini adalah menentukan titik akhir secara tepat. Perubahan warna dari merah anggur ke biru terkadang sulit untuk diamati, terutama jika warna larutan tidak jernih atau jika indikator yang digunakan jumlahnya kurang tepat. Selain itu, menjaga kestabilan pH pada level optimal, yaitu pH 10, terutama jika buffer tidak ditambahkan dengan benar. Lalu kesalahan dalam praktikum, yaitu kesalahan penambahan buffer. Cara mencegahnya yaitu dengan menggunakan pipet volumetrik saat menambahkan buffer. Lalu volume EDTA yang salah tercatat. Cara mencegahnya yaitu sejajarkan mata dengan skala Buret untuk mengetahui volumenya. Lalu penggunaan indikator yang terlalu banyak atau sedikit. Lalu ada juga manfaat dari praktikum ini di dalam dunia kerja, yaitu praktikum ini relevan di berbagai bidang seperti analisis kualitas air untuk menentukan kesadahan air, industri makanan dan minuman untuk mengontrol kandungan ion, serta industri farmasi untuk menentukan kadar logam dalam pembentukan obat-obatan. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, literasi kompleksometri membantu kita untuk memahami konsep kesadahan air yang penting dalam penggunaan air untuk rumah tangga. Lalu seperti memilih penggunaan softener untuk mencegah kerusakan alat rumah tangga akibat endapan mineral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.